Mereka menertawakan tubuhnya. Mereka bilang, TNI cuma bisa baris berbaris, bukan bertarung. Tapi 5 detik kemudian, seluruh marinir Amerika terdiam. Inilah kisah seorang prajurit TNI yang dikirim ke Amerika. Bukan untuk unjuk otot, tapi untuk membawa warisan Indonesia. Pencak silat Cimande, ia diejek, disebut lemah, dijuluki di dancer, karena gerakannya terlalu halus untuk disebut bela diri. Tapi hari itu, di sesi latihan resmi, hanya dalam 5 detik, ia mengubah tawa menjadi penghormatan dan membuat dunia bertanya, bagaimana mungkin seseorang bisa menang tanpa menyerang? Sebelum kita mulai kisahnya, aku mau sapa dulu teman-teman semua. Kamu nonton dari kota mana? Tulis di komentar ya, Jakarta, Surabaya, Makassar, atau lagi di luar negeri. Jangan lupa like dulu videonya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa Indonesia punya seni bela diri yang luar biasa. Dan kalau kamu suka cerita seperti ini, tekan subscribe sekarang. Karena setiap minggu, kita angkat kisah nyata tentang keberanian, kehormatan, dan sisi lain, perjuangan manusia. Pagi itu, udara di Camp Redwood terasa dingin dan penuh tekanan. Suara peluit, hentakan sepatu, dan oba-oba pelatihan membelah udara seperti dentuman senjata. Para marinir Amerika berbaris rapi, besar, kekar, cepat, dan penuh percaya diri. Seperti deretan tank berjalan dalam bentuk manusia, di barisan belakang berjalan seorang prajurit yang terlihat paling biasa. Tubuhnya tidak setinggi yang lain, bahunya tidak selebar mereka, dan wajahnya tidak menunjukkan agresi. Itulah Serda Ardi Saputra, prajurit TNI asal Jawa Barat, 28 tahun, dikirim ke Amerika bukan untuk unjuk kekuatan, tapi untuk membawa warisan pencaksilat Indonesia. Ia berjalan dengan langkah tenang, tidak terburu-buru, tidak merasa perlu membuktikan apapun. Dan justru itulah yang membuat sebagian marinir mulai menaruh perhatian, bukan karena kagum, tapi karena meremehkan. Ejekan pertama saat sesi perkenalan bela diri. Setiap pasukan diminta menunjukkan seni bertarung khas negara masing-masing. Thailand tampil dengan Muay Thai. Keras, eksplosif, penuh tendangan terbang. Filipina menampilkan kali, cepat dan presisi dengan permainan pisau kayu. Korea menampilkan Hapkido, penuh teknik lemparan. Giliran Indonesia datang. Ardi maju ke tengah ruangan, menarik napas, dan mulai bergerak perlahan. Seperti menari angin, tangan lembut, langkah mengalir, nafas seirama. Tidak ada teriakan, tidak ada hentakan, tidak ada pukulan penuh tenaga. Dan semua orang tertawa. Is he warming up or fighting? Look at that. He's doing Indonesian ballet. Hey boys, we found a yoga instructor. Tawa mengisi ruangan. Beberapa bahkan menirukan gerakannya sambil mengejek. Yang paling keras menertawakan adalah Sersan Cole Barrett, marinir dengan dada selebar pintu dan mulut selebar spanduk iklan politik. Ia menepuk bahu Ardi dan berkata keras di depan semua orang, "If this is how you fight Indonesia, I could beat you while drinking coffee." Namun Ardi hanya menunduk sopan, tersenyum tipis, dan menjawab pelan. Silat bukan tentang siapa yang paling keras memukul, tapi siapa yang paling dalam memahami dirinya sendiri. Kalimat itu justru makin membuat rombongan marinir tertawa. Mereka memberi julukan The Dancer, bukan sebagai pujian, tapi sebagai penghinaan. Di dunia orang yang berteriak keras, orang yang tenang selalu terlihat lemah. Padahal, badai paling berbahaya tidak bersuara sebelum menghancurkan segalanya. Hari kedua, sesi full contact combat dimulai. Setiap prajurit dipasangkan 1 lawan 1. Ketika nama Ardi dipanggil, semua mata otomatis mencari siapa lawannya. Dan saat nama Sersan Barrett disebut, semua marinir langsung tepuk tangan, bersorak,
dan bersiul seolah sedang menonton pertandingan tinju gratis. Crush the dancer. Show him how real soldiers fight. Make Indonesia fly. Ardi berdiri di tengah matras. Tanpa ekspresi tegang, ia mengatupkan telapak tangan. Menunduk hormat seperti santri yang hendak berdoa. Sementara Barret merenggangkan ototnya, mengepalkan tangan, dan berkata lantang, I hope your dance moves can save you. Peluit berbunyi, Barret langsung maju dengan pukulan penuh tenaga. Tinjunya mengarah tepat ke dada Ardi. Tapi di saat jarak tinggal 20 cm, Ardi hanya bergeser selangkah kecil ke kanan, menepuk pergelangan tangan lawannya, memutar siku Barret, dan BRU kakak tubuh Barret terlempar ke lantai. Semua itu terjadi dalam 5 detik, tanpa satu pukulan pun dari Ardi. Tanpa satu tendangan, tanpa suara. Ruangan yang tadi penuh tawa berubah menjadi sunyi. Yang terdengar hanya napas Barret yang masih mencoba memahami apa yang baru terjadi. Pelatih utama, Kapten O'Reilly, sampai maju ke depan dan berbisik, kuat. What kind of technique is that? Ardi hanya menjawab dengan tenang. Silat bukan tentang mengalahkan tubuh lawan, tapi mengarahkan kekuatan lawan kembali kepadanya. Sejak hari itu, ejekan berhenti, julukan berubah. Kini mereka memanggilnya The Quiet Storm, badai yang tidak berisik, tapi mematikan tanpa peringatan. Kadang kau tidak perlu membalas penghinaan dengan teriakan. Cukup biarkan kenyataan yang berbicara. Dan ketika kebenaran bicara, yang dulu menertawakanmu akan menjadi orang yang terdiam paling keras. Kejatuhan Sersan Barret dalam 5 detik menjadi bahan pembicaraan seluruh kamp. Sebagian marinir mulai menghormati Ardi. Tapi sebagian lain justru makin kesal. Karena mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang prajurit kecil dari Asia Tenggara menjatuhkan tentara Amerika tanpa satu pukulan pun. Barret sendiri tidak bisa tidur malam itu. Rasa malu lebih sakit daripada luka fisik. Ia merasa harga dirinya sebagai marinir, sebagai petarung, sebagai orang Amerika, dihancurkan di depan semua pasukan. Dan seperti banyak orang yang tak siap kalah, Barret memilih balas dendam, bukan belajar. Sore hari, saat sebagian besar pasukan sedang bersantai di ruang makan, Barret datang menghampiri Ardi yang sedang duduk tenang sambil menulis surat untuk ibunya. Di Garut, you and me. Tonight, behind the hangar, no rules, no instructors, no cameras. Ardi mengangkat kepala, menatapnya, bukan dengan takut, tapi iba. Kekalahanmu bukan pada tubuhmu, tapi pada hatimu yang belum berdamai. Barret menahan diri dari memukulnya di tempat. Stop talking like a monk. I want to see if your silat piece still works when you're really in danger. Ardi hanya tersenyum tipis dan menjawab. Kalau kau ingin melawan untuk memahami dirimu sendiri, aku terima. Tapi kalau kau melawan untuk membenarkan egomu, kau akan kalah lagi. Barret menunjuk wajahnya, menahan emosi. We'll see. Jam 23,17, area belakang hangar senjata. Lampu kuning redup, angin dingin gurun Amerika meniup debu halus di lantai beton. 10 orang marinir diam-diam berkumpul, membentuk lingkaran tidak resmi. Barret sudah siap, memasang sarung tangan bela diri. Ardi datang tenang, tanpa pelindung, tanpa sikap agresif. Why are you not guarding yourself? Tanya salah satu marinir. Karena saya datang bukan untuk menyerang, jawab Ardi. Barret langsung maju dengan pukulan cepat ke arah wajah Ardi. Disusul tendangan keras, tapi Ardi hanya mengalir, memutar bahu, menarik napas, dan tepukan ringan di dada Barret. Tepat di titik napasnya, tepuk penenang dalam silat Cimande. Barret kehilangan ritme, napasnya memburu. Ia mencoba menyerang lagi, lebih liar, lebih keras. Tapi semakin ia marah, semakin mudah Ardi mengendalikannya.
Beberapa detik kemudian, Ardi hanya menepuk pundaknya, meraih pergelangan. Dan, seperti seorang ayah menenangkan anak, mengalihkan tenaga Barret ke tanah, BUKK Barret tersungkur. Tidak keras, tidak berdarah, tapi kalah. Lagi. Ardi menahan tubuh Barret agar tidak membentur lantai. Dan justru disitulah sesuatu dalam diri Barret pecah. Bukan tulangnya, tapi keangkuhannya. Ia menatap Ardi, terengah-engah. Why didn't you finish me? Ardi tersenyum pelan. Karena musuh terbesarmu bukan aku, tapi dirimu sendiri. Sunyi. Suasana berubah dari duel menjadi perenungan. Barret perlahan bangkit, menunduk, lalu mengulurkan tangan untuk bersalaman. Teach me how to fight without hate. Ardi mengambil tangannya, mengangguk dengan senang hati. Tapi syaratnya satu. What? Belajar bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menjaga yang kau cintai. Malam itu, julukan di Dancer hilang selamanya, dan sebutan baru tercipta dari mulut marinir sendiri, The Quiet Storm. Because he doesn't scream when he strikes, but when he moves, everyone goes silent. Di dunia yang dibangun dari kompetisi, kadang yang paling kuat bukan mereka yang memukul paling keras, tapi mereka yang bisa menang tanpa membenci dan mengalahkan tanpa meninggalkan luka. Kabar tentang The Quiet Storm menyebar lebih cepat daripada protokol militer, bukan karena Ardi menang, tapi karena cara dia menang. Tenang, tidak membalas, selalu menahan tubuh lawan agar tidak cedera. Profilnya sampai ke telinga Kapten Marcus Reed, instruktur bela diri tertinggi di Camp Redwood, pemegang sabuk hitam ganda Gujitsu dan Krav Maga. Suatu pagi, Reed memanggil Ardi ke ruang briefing. Di depannya tergeletak sebuah surat resmi. Mulai minggu depan, kamu bukan lagi peserta latihan. Kamu jadi instructor candidate mewakili Indonesia. Ardi terdiam. Baginya, itu bukan pangkat, tapi amanah. Arena pelatihan diubah menjadi ruang pertunjukan. Bendera Amerika, Thailand, Korea, Filipina, Inggris, dan Indonesia berkibar berdampingan. Setiap negara diminta mengirim satu perwakilan bela diri terbaik. Thailand mengirim Sakchai Warawat, juara Muay Thai. Korea mengirim Master Hapkido. Filipina mengirim ahli eskrima. Amerika menurunkan tim Krav Maga, tambah grappling militer. Indonesia hanya satu orang, Ardi Saputra, pencak silat. Para penonton menganggap silat kandidat terlemah karena terlalu lembut. Tapi yang mereka tidak tahu, di balik kelembutan ada hukum alam. Air selalu menang dari batu. Sakchai, penuh percaya diri, bergerak dengan tendangan kecepatan tinggi. Suara dup, dup terdengar setiap ia menghajar udara, sengaja dibuat untuk menakut-nakuti, tapi Ardi tidak menyerang. Ia hanya menunggu, seperti laut menunggu ombak. Sampai detik ke-19, Sakchai melompat, mencoba flying knee. Ardi hanya merunduk sedikit, menyapu tumit lawan ke belakang, lalu menangkap tubuhnya sebelum membentur lantai. Penonton terdiam. Ardi justru membantu Sakchai berdiri, tangan di dada, sambil berkata, "Jika aku membuatmu jatuh, aku harus bertanggung jawab agar kau bangkit." Itulah momen ketika penonton mulai paham. Silat bukan seni menjatuhkan tubuh, tapi menjaga kehormatan lawan tetap utuh. Duel terakhir bukan hanya pertarungan fisik, tapi pertarungan filosofi. Agresi Amerika versus ketentraman Nusantara. Donovan menyerang cepat, penuh grappling dan pukulan keras. Ardi mengalir, tidak melawan tenaga, hanya mengubah arahnya hingga Donovan menyerang dengan rear choke hold, kuncian leher dari belakang. Semua yakin pertandingan selesai, tapi Ardi justru mengikuti arah kuncian, menurunkan titik pusat gravitasi, mengunci lengan Donovan,
dan dalam gerakan secepat embun jatuh. BRUKK, juara bertahan tersungkur. Lehernya tidak cedera, kedua tangannya masih bisa bergerak. Teknik itu bernama buyut asem. Kuncian yang menjaga, bukan melukai. Donovan terdiam sesaat, lalu tertawa kecil dan berkata, "You fight like water. I've never felt anything like that." Pertandingan usai, tapi sesuatu lebih besar terjadi. Seluruh peserta, Thailand, Amerika, Korea, Inggris, menghormat ke arah bendera merah putih. Hari penutupan latihan, Kapten Rogers naik podium dan berkata, "Mulai tahun depan, pencaksilat resmi masuk sebagai salah satu seni bela diri yang dipelajari dalam program pelatihan internasional. Dan atas kontribusinya, kami menganugerahkan International Honor Badge kepada Sarjan Ardi Saputra, Indonesia." Ardi maju, menerima medali. Ia tidak membusungkan dada. Ia justru menunduk, meletakkan tangan ke dada kiri dan berkata, "Saya bukan datang untuk menunjukkan bahwa TNI kuat, tapi bahwa Indonesia punya cara bertarung yang tidak perlu merendahkan siapapun." Dan hari itu, yang dulu diejek sebagai The Dancer, disoraki sebagai The Quiet Storm, badai yang lembut tapi mengubah dunia. Jika pukulan adalah bahasa kekuatan, maka kelembutan adalah bahasa peradaban. Dan kadang, dunia baru akan percaya pada kebenaran kita setelah mereka jatuh, bukan karena kita memukul, tapi karena kita memegang mereka sebelum terluka. Hari terakhir pelatihan, ketika seluruh pasukan bersiap kembali ke negara masing-masing, Ardi berdiri sendirian di sudut lapangan, menatap bendera Indonesia yang berkibar pelan. Matanya tidak berbinar karena kemenangan, tetapi karena rasa syukur bahwa silat bukan hanya dipertontonkan, tapi diterima. Di belakangnya, para marinir yang dulu mengejek, kini datang satu persatu untuk berjabat tangan. Ada yang berkata thank you, ada yang berkata respect, ada yang bahkan membungkuk sambil berkata, "You taught us how to win without hatred." Kapten Reed Donovan menghampirinya terakhir. Ia meletakkan tangan di bahu Ardi dan berkata pelan, "We have hundreds of fighters, but very few warriors. You're the second kind." Ardi hanya menjawab dengan kalimat sederhana. Seorang pendekar bukan dinilai dari seberapa keras ia memukul, tapi seberapa dalam ia memahami untuk apa ia berjuang. Dan di belakang semua sorak-sorai itu, ada satu pesan yang akhirnya dicatat dunia. Indonesia tidak datang untuk membuktikan kekuatan, tapi untuk mengajarkan bahwa kekuatan bisa berjalan bersama keheningan. Layar menggelap, teks muncul pelan. Keheningan bukan tanda kelemahan. Ia adalah tempat kekuatan menyembuhkan, bukan melukai. Music fades out.